Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Kapolri tinjau pelaksanaan vaksinasi. Penerapan aturan WFO 50% dipantau pemerintah daerah. Stok minyak goreng di pasar menipis. Harga kedelai naik, pengrajin tahu tempe ancam mogok produksi. Masih banyak pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia prokes. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo pidato soal perlindungan laut pada acara One Ocean Summit. Dalam pidatonya, Jokowi tegaskan Indonesia merupakan negara terdepan dalam hal perlindungan laut. Terima kasih Yang Mulia Presiden Macron atas penyelenggaraan pertemuan ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut seluas 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektar atau 86,5%. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut, hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami mentargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim. Pada COP26 tahun yang lalu, bersama negara-negara Archipelagic and Island State Forum, Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi. Para pemimpin, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Kami telah mengambil langkah terobosan antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi. Di tingkat global, Indonesia terus mendukung pengarus utamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tinjau pelaksanaan vaksinasi serentak di Denpasar, Bali. Pelaksanaan vaksinasi serentak juga tersebar di 4.831 titik wilayah Indonesia. Kapolri tinjau langsung pelaksanaan vaksinasi serentak di Discovery Mall, Bali pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam tinjauannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan
Target vaksinasi serentak di 34 provinsi, sebanyak 1,1 juta masyarakat tervaksin, mulai dari dosis 1, 2, hingga dosis ketiga atau booster. Menurutnya, akselerasi vaksinasi sangat penting dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 varian Omikron. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolri juga melakukan pengecekan kesiapan rumah sakit, khususnya ruangan ICU dan kesiapan tempat isolasi terpusat untuk merawat masyarakat yang bergejala ringan. Hari ini baru saja kita melaksanakan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan akselerasi vaksinasi serentak yang dilaksanakan di Discovery Mall ya. Dan untuk Indonesia sendiri hari ini kita laksanakan secara serentak di 34 provinsi dengan target 1.100.000 dan harapan kita tentunya kita bisa melampaui target tersebut. Varian Omikron saat ini sudah meningkat jauh di atas varian Delta, jadi angkanya sudah di atas puncak tertinggi varian Delta pada saat itu, sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi varian tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat kegiatan vaksinasi, khususnya bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, dan terhadap yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis 2 dan sudah melewati 6 bulan, maka kita berikan vaksin booster. Ini semua kita lakukan untuk meningkatkan imunitas. Dan kita juga lakukan pengecekan terhadap kesiapan rumah sakit, khususnya ruang-ruang ICU, sehingga pada saat ada masyarakat yang dirawat, masyarakat tersebut bisa sembuh. Kemudian juga tempat-tempat isoter. Ini untuk merawat masyarakat yang mengalami gejala ringan, yang rumahnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan isolasi mandiri, maka lebih baik digeser ke isoter. Kecuali yang memang rumahnya memenuhi syarat untuk melaksanakan isolasi mandiri. Ini pun kita minta Satgas yang tergabung di dalam PPKM Mikro untuk mengawasi perkembangan kesehatannya setiap hari, memastikan obat-obatan terdistribusi, kesiapan stok obat selalu terjaga. Ini semua harus kita persiapkan. Dari Bali, tim Sinpo TV melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat bersama tim Satgas COVID-19 Jakarta Barat tinjau pelaksanaan vaksinasi yang ditujukan kepada pekerja hiburan malam kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Para pekerja di tempat hiburan malam di kawasan Komplek Perniagaan Kota Indah, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, hari ini mengikuti program vaksinasi yang digelar Satpinmas Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya melayani vaksin dosis pertama dan kedua, di gerai vaksin Polres Metro Jakarta Barat ini juga melayani vaksin dosis ketiga atau booster. Vaksin yang disediakan adalah jenis vaksin AstraZeneca. Wakapolsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, Kompol Syarifah Caira Sukma, menjelaskan target vaksinasi untuk hari ini sebanyak-banyaknya dan tak terbatas. Selain untuk mempercepat kekebalan komunal, melalui program percepat vaksinasi ini menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. Syarifah menambahkan, meski dibuka untuk umum, namun sasaran utama vaksinasi hari ini adalah para pekerja malam, mengingat mereka adalah kaum yang rentan terpapar COVID-19. 1, 2, dan booster ketiga di wilayah Kota Indah, khususnya untuk Kelurahan Pinangsia, warga-warga sekitar Kelurahan Pinangsia. Untuk target kita unlimited. Untuk khusus di sini hanya AstraZeneca. Kegiatan hari ini baru direncanakan hari ini saja, tapi kita ada pelaksanaan di tempat lainnya yang dilakukan setiap hari. Ya, lebih fokusnya memang untuk karyawan di tempat hiburan sekitar Kota Indah. Baru buka di wilayah ini baru 2 kali. Untuk sebelumnya udah dilaksanakan, dan hari ini targetnya memang kita sebanyak-banyak. Harapannya kita
kepengennya sehat ya, warga sekitar Taman Sari, Kecamatan Taman Sari tetap sehat, terlindungi dari COVID. Diharapkan dengan adanya program percepatan vaksinasi demi terciptanya herd community, di tengah masyarakat dapat menekan laju penyebaran pandemi COVID-19, khususnya varian baru Omikron. Selain itu, petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar disiplin menjalankan prokes, serta proaktif untuk mendapatkan suntikan vaksinasi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah telah memutuskan DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Kegiatan bekerja dari kantor atau work from office sudah dilonggarkan menjadi 50%. Dalam penerapan PPKM level 3, pemerintah lakukan penyesuaian. Salah satunya pelonggaran terhadap kapasitas work from home menjadi 50% bagi perkantoran non-esensial. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli untuk mengecek penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan perkantoran sesuai dengan aturan PPKM level 3. Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk melapor apabila menemukan perkantoran yang melanggar aturan WFO 50%. Itu tidak ada masalah sejauh ini ya, seperti juga sampaikan Pak Jokowi berkali-kali, kalau bisa bekerja dari rumah ya bekerja dari rumah. Apakah nanti ada dari Pemprov akan sidak lagi atau gimana Pak terkait? Oh ya, kalau sidak itu selalu setiap hari kita sidak petugas kita ya, apakah dari Satpol PP, dari TNI Polri, itu setiap hari melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan tentu juga sidak dan penindakan. Sekali lagi, bagi warga kalau melihat ada tempat-tempat unit kegiatan yang melanggar prokes, laporkan, akan segera kami tindak. Dari Jakarta, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku aksi koboi terhadap seorang kuli bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pelaku yang berinisial RPB ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 1 tahun penjara. Beredar video viral aksi koboi yang dilakukan pria lanjut usia yang melakukan penodongan kepada kuli bangunan di kawasan Pondok Indah. Kejadian itu terjadi di Jalan Kartika Utama, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap pelaku berinisial RPB, seorang pria berusia 57 tahun. Pelaku melakukan penodongan dengan senjata berjenis airsoft gun yang dibelinya pada bulan Oktober 2021 lalu. RPB menodong korban dikarenakan dirinya merasa terganggu dengan kuli bangunan yang bekerja persis di samping rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan, menjelaskan kronologi kejadian tersebut yang berujung pada penodongan. Saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang telah berhasil dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan kasus ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata airsoft gun berjenis senjata Glock 17. Adapun waktu kejadian ini pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Korban dalam hal ini adalah inisialnya SES, laki-laki. Ini mengalami trauma dan ketakutan akibat kejadian tersebut. Korban ini juga merupakan pekerjaannya adalah seorang tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan berdampingan dengan rumah tersangka. Kemudian tersangka tadi sudah ditampilkan, inisialnya adalah RPD. Ulangi, RPB, ya, RPB. Ini laki-laki umur 54 tahun. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik, ini diantaranya nanti kita tampilkan di sini, yaitu 1 buah senjata airsoft gun jenis Glock 17 warna hitam dan juga 20 butir peluru airsoft gun. Kemudian motif yang melatar belakangi kasus ini adalah pelaku atau tersangka ini merasa kesal dan terganggu dan tidak nyaman dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan rumah tersangka.
korban melaporkan kejadian tersebut ya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pihak penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan ini melakukan pendalaman setelah menerima laporan korban tersebut, kemudian melakukan langkah penegakan hukum dengan mengamankan, memeriksa, serta hari ini sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan kita persangkakan yaitu pasal 335 KUHP, yaitu ancaman pidananya paling lama 1 tahun kurungan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Masih ada temuan pedagang pasar Keramat Jati yang menjual minyak goreng dengan harga eceran tertinggi. Hal itu terpaksa dilakukan oleh pedagang karena stok minyak goreng murah dari pemerintah sudah habis dan permintaan masih tinggi. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter ternyata belum terlaksana dengan baik. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, masih ada sejumlah pedagang yang menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp15.000 per liter dan juga minyak curah seharga Rp15.000 per kilogramnya. Hal tersebut akibat distribusi minyak goreng murah dari pemerintah telah habis terjual hanya dalam beberapa hari. Sementara permintaan masyarakat yang masih tinggi, sejumlah pedagang terpaksa membeli dari sejumlah agen. Untuk mengambil keuntungan yang sedikit, pedagang menjual dengan harga Rp15.000 per liter untuk minyak goreng kemasan dan Rp15.000 per kilogram untuk minyak goreng curah. Selain itu, masih ada beberapa stok lama yang kini kembali dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Untuk ketersediaan minyak curah di sini seperti apa Pak Diskar? Kalau persediaan itu kan antri kan. Iya. Untuk sekarang masih ada apa enggak? Kurang tahu kalau ini turun lagi. Kita nggak tahu. Kalau sekarang belum ada. Belum ada. Oh. Kemarin Pak De katanya sih besok, tapi cuma baru di data doang. Kemarin Pak De sempat beli tuh yang di mobil tangki itu. Ya itu 5 trigen. Udah habis ya? Udah habis minyak curah. Nah itu Pak De nyari minyak curah lagi di mana sekarang? Di ini dari Condet akhir. Untuk ketersediaan itu di luar juga langka nggak sih Pak De minyak curah ini? Kurang tahu juga kalau di luar. Kalau kemarin itu kan 10.500 ya per liternya. Ya. Kalau di luar di agen berapa curah? Berapa Pak? 120 per jerigen. Oh. Untuk kemarin di sini berapa per jerigen? Jadinya. Berapa? Berapa? 198. Nah untuk harga jualnya sendiri berapa Pak per liter nih dijual berapa? Ini kalau ini bukan per liter. Oh per kilo ya. Per kilo berapa Pak? 15.000. Oh. Itu emang harga dari sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 20. Belum ada kebijakan ini. Oh siap. Untuk dagang sendiri kesulitan nggak sih Pak nyari minyak curah sekarang? Ya kalau minyak ini sebenarnya kalau yang minyak kemasan mah sulit. Oh kemasan sulit. Kemasannya sulit banget tuh. Baru dapat ya pas apa tuh? Kemarin ada Pak Menteri kesini. Ya sudah itu 1 hari kemarin juga nggak jual. Baru semalam dapat. Ya itu saya bilang tadi apa tadi? Dari agen ya. Untuk minyak yang kemasan dijualnya berapa Pak per liter? Itu jual 15 juga ya, sama siap. Pak, kita dapat ya sedikit lah gitu. Harapannya kemana nih Pak? Ada apa yang nyuplai minyak curah lagi? Ya kalau saya sih ya emang pemerintah dulu sih waktu pertanyaan pertama tuh katanya mau dihilangin. Sekarang masih ada. Dulu kan pernah itu. Katanya tanggapan Bapak bagaimana kalau curah itu dihilangkan kayak gitu kan. Ya kalau saya sebagai rakyat kan tinggal ngikutin aja gitu. Siap. Itu berarti curah sama kemasan harga sama dong? Ya hampir sama lah. Hampir sama ya. Kan kilo cuman bedanya kilo sama liter ya. Kalau kemarin itu kan pemerintah kan pengennya netepin harganya satu harga nih 14.000. Cuman kalau jual 14.000 merasa kurang nggak sih Pak sebagai pedagang? Mungkin kalau emang ada kesediaan yang 14.000 terus saya senang begitu. Tapi kalau kita nggak ada langganan harus minta ada, itu kan pasti nyari tempat lain. Nah, kalau di agen dijual 14.000 berarti kurang banget gitu ya? Iya. Pengennya ya kalau jual mah saya bilang 14.000 itu udah untung. Kalau
Kalau dari pemerintah. Kalau dari pemerintah. Kalau dari agen? Dari agen ya modalnya aja kan belum nyampe. Belum nyampe. Berarti masih dijual 15.000. Iya, belum 15.000 lah. Itu untungnya Mas udah dapat bikinnya buat satu hari doang sih stoknya. Dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari pemerintah dapat beberapa jigen gitu. Itu ya alhamdulillah langsung habis. Habis dalam berapa hari tuh? Habisnya dalam berapa hari? 2 hari 3 hari sih. Sudah habis. Kemarin beli berapa rigen emang ini kali? Kemarin kalau nggak salah 8 apa 9 gitu. 9 rigen. Oh. Kalau kemarin tuh curahnya dijual berapa ribu per liter? Yang curah? Yang curah kemarin berapa ya? Per kilo ya? Per kilo 15 atau 14 ya. Nanti masih di atas 11.000 itu Mas ya? Yang itu ya? Iya. Oh iya. Kurang tahu sih kalau itu ya. Soalnya yang jual itu bos saya sih. Tapi untuk saat ini harga per liter minyak goreng itu masih berapa? Kalau literan itu 14 kan, yang murah. Yang murah 14. Kalau yang curah tuh, yang curah kemarin dijual berapa ya? Soalnya ada yang ini sih, ada yang beli banyak gitu. Oh iya. Jadi kurang tahu tuh bos yang jual berapa. Tapi untuk saat ini masih ada minyak goreng yang harganya masih di atas 14.000 gitu. Masih ada ya? Masih ada ya. Sok lama paling kali. Sok lama ya. Harapannya apa sih dari pedagang sendiri? Apakah pengen ada kayak operasi pasar kayak kemarin lagi apa gimana? Harapannya ya pengen yang tangki kayak kemarin gitu. Mobil tangki itu mobil tangki sehari doang ya? Sehari 2 hari ya. 2 hari, cuman yang pertama dapatnya cuman dikit doang. Oh, dibatasin. Siap. Pedagang pun berharap pemerintah dapat kembali menyediakan minyak murah dalam jumlah besar mengingat permintaan dari masyarakat sangat tinggi terhadap minyak goreng. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Harga kacang kedelai impor tembus harga Rp11.000 per kilogram. Pengrajin tempe dan tahu ancam mogok massal pada tanggal 21 hingga 23 Februari 2022 mendatang. Pengrajin tempe dan tahu di kawasan Komplek Pusat Industri Kecil Kopti, Semanan Kalideres, Jakarta Barat, mengeluh dengan harga tingginya kacang kedelai impor sejak beberapa waktu terakhir. Harga kacang kedelai impor yang sebelumnya senilai Rp8 hingga Rp9.000 kini sudah menembus harga Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga kacang kedelai impor yang melambung tinggi ini juga mengakibatkan terhambatnya produksi tempe dan tahu. Para pengrajin mengaku penurunan omset yang drastis akibat kenaikan harga tersebut. Kenaikan kacang kedelai ini kan semua kan dampaknya kan semuanya. Semua misalnya kalau kita nih dampaknya kenaikan kacang untuk produksi ini kan kita biasanya kan kita produksi kan bisa 2 kintal atau 1 kintal setengah, sekarang produksi cuma 1 kintal. Karena mengenai kenaikan harga kacang ini kan mutlak ini kan selalu mahal gitu ya. Jadi untuk perajin itu keberatan karena resikonya udah dari plastik udah naik, ya kan. Listrik udah naik, ya kan, gas apalagi naik, semua kan naik. Jadi dampaknya itu kita kalau 1 kintal itu kita untuk permodalnya itu bisa 1,7. Jadi 1.700.000 itu permodalan. Bahwa kita penjualan cuma kalau 1 kintal dapatnya 2 juta. Ya berarti kita kan lebihan cuma 3 juta, 300. Ya, 300 itu kita kan buat biaya ono dan ini berarti kita nggak kebagian. Makanya ini minta supaya pemerintah itu memperhatikan harga kacang supaya jangan dilepas begini aja. Kalau sekarang ini ya kita paling diperkecilkan aja, diperkecilkan supaya kita dapat untuk uang masak gitu aja. Sementara para pengrajin tempe dan tahu harus mencari cara untuk mempertahankan usahanya. Salah satunya dengan cara memperkecil ukuran tempe dan tahu dari biasanya. Rencananya, para pengrajin tempe dan tahu di wilayah Jabodetabek akan menggelar mogok produksi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah akan kenaikan harga kacang kedelai impor. Sebagai pengrajin tahu dan tempe ya, untuk kenaikan harga kedelai ini mengurangi
produksi karena harganya yang tinggi. Dari harga yang normal itu dari sekitar 78, sekarang sampai 11.000. Produksi tahunya sendiri kalau di harga normal itu bisa sampai berapa per harinya? Bikinnya? Kalau biasanya kita bikin itu satu hari bisa 3 kintal. Sekarang biasanya cuma 2,5 kintal aja. Bisa. Biasanya dijual ke pasaran per tahu sendiri berapa sih Pak? Apa ini? Satu tahu kita jual 600. Sekarang? Sekarang kita masih tetap 600. Tetap 600? Ya, hanya ukurannya kita kurangi sedikit. Oh, jadi pihak perusahaan sendiri mengurangi ukuran? Iya. Keberatan nggak sih Pak dengan adanya kenaikan harga kedelai? Kenaikan harga kedelai sendiri Pak? Iya, sangat keberatan. Keberatan ya? Iya. Bapak pengennya seperti apa sih Pak sebagai pabrik sendiri terhadap pemerintah sendiri, pengennya seperti apa sih Pak? Kalau bisa ada penurunan untuk harga kacang kedelainya. Rencana ada aksi mogok atau gimana sih Pak dengan adanya kenaikan sendiri? Direncanakan kayaknya ada dari tanggal 21 sampai 23 ada mogok. Jadi serentak ya Pak ya? Iya. Seperti yang diketahui, naiknya harga kacang kedelai dunia disebabkan negara eksportir seperti Cina meningkatkan jumlah impor mereka dari Amerika Serikat yang juga menjadi produsen terbesar kacang kedelai di dunia. Hal tersebut membuat negara-negara saling merebut stok kedelai hingga berdampak naiknya harga jual dari produsen. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Warga kampung Walungan Pulo Kamal Kalideres, Jakarta Barat dihebohkan dengan temuan seekor ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk ke pemukiman warga. Warga kampung Walungan Pulo Kamal Kalideres, Jakarta Barat digegerkan dengan penampakan ular jenis sanca yang hendak memasuki ke area pemukiman mereka pada Minggu sore kemarin. Sebelumnya, ular sepanjang 3 meter ini terlihat warga tengah berada di aliran kali dekat dengan tempat tinggal warga. Merasa khawatir dengan keberadaan ular tersebut, warga pun beramai-ramai menangkapnya. Ini ular pertama kali ditemuin di mana Bang? Di kali. Di kali? Ya, kali Walungan. Oke, tadi ditemuinya dalam kondisi gimana ularnya? Di dalam kali, di air. Ditangkapnya pakai apa ditangkapnya tadi? Tangan. Pakai tangan? Rame-rame ya? Apa ini Bang? Ular apa? Ular apa? Ular sanca. Ular sanca. Panjang berapa meter ini? 3 meteran. 3 meter ya? Oke, ini ada korban nggak Bang yang dipatuk ular gitu atau gimana? Nggak ada ya? Ular sanca tersebut pun saat ini masih diamankan di rumah warga sebelum diserahkan ke Jakarta Konservasi Animal Rescue. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pelanggar protokol kesehatan masih banyak ditemukan di jalan saat petugas menjaring razia masker. Tidak sedikit warga yang putar arah kembali untuk menghindari razia masker. Sejumlah warga di Jalan Curug Raya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur memutarbalikkan kendaraan saat melihat operasi tertib masker yang digelar Satpol PP Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Warga memilih menempuh jalan lain demi menghindari sanksi karena tidak mengenakan masker. Namun, beberapa warga yang tertangkap petugas harus menjalani sanksi karena tidak mentaati protokol kesehatan. Abang kenapa sih Bang nggak bawa masker Bang? Lupa. Emang nggak tahu ada pemberitahuan PPKM level 3 ini Bang? Tahu ya? Terus abang mau kemana Bang? Kerja. Tadi dikasih masker Bang ya? Iya. Ditindak apa lagi Bang? Ditindak apa lagi? Kegiatan hari ini kita lakukan sebetulnya sudah rutinitas kita setiap hari semenjak adanya virus Corona 19. Untuk kali ini melaksanakan di RW 8, tepatnya Jalan Curug Raya. Kita berkoordinasi dengan RT dan RW didampingi unsur samping RKDM. Alhamdulillah berdasarkan Pergub nomor 3 tahun 2021, sanksi yang kita berikan adalah sanksi kerja sosial. Tadi masih banyak warga masyarakat yang tidak memakai masker, Pak. Himbauannya gimana? Untuk himbauannya kita tetap mengingatkan kepada mereka bahwasanya virus Corona yang Omicron ini masih ada. Jadi kita tetap mengingatkan agar mereka tetap menggunakan masker setiap keluar rumah. Berapa jumlah pelanggar Pak yang hari ini dan apa sanksinya Pak? Untuk pelanggar hari ini jumlahnya kurang lebih 20.
Untuk sanksi kita berikan sanksi kerja sosial. Untuk kegiatan seperti ini dilaksanakan berapa lama Pak? Untuk kegiatan seperti ini kita laksanakan 1 jam per hari. Setiap harinya? Setiap hari. Untuk sampai saat ini kalau dilihat di masyarakat sendiri masih kurang kesadaran untuk menggunakan masker. Iya, memang untuk kesadaran masyarakat masih kurang ya. Tapi kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan supaya masyarakat tetap waspada terhadap virus Omikron saat ini yang sudah melanda Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dalam operasi ini, petugas Satpol PP menjaring 20 pelanggar dengan menjalani sanksi kerja sosial membersihkan jalan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Petugas gabungan yang dipimpin langsung Kapolsek Setiabudi Kompol Bedi Suwendi melakukan penertiban di Jembatan Layang Kuningan Jalan Setiabudi Tengah, Jakarta Selatan. Penertiban tersebut dalam rangka cipta kondisi di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.